Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Vina Anissa. Nah teman-teman, hari ini seperti yang pernah aku janjiin ya kemarin gitu, aku mau membahas masih seputar tentang kekambuhan GERD anxiety psikosomatis aku yang kemarin gitu. Nah jadi hari ini aku mau menceritakan keluhan-keluhan yang aku rasain pas waktu aku kambuh kemarin, tapi lebih ke anxiety-nya teman-teman ya. Nah kemarin kan aku udah ceritain gimana ya keluhan-keluhan di lambungnya udah gitu, terus aku juga tentang pengobatannya udah gitu, pengobatan lambungnya udah. Nah sekarang aku mau menceritakan apa saja keluhan-keluhan di psikisnya gitu, atau kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar bikin keluarga aku geger gitu. Tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Oke teman-teman, dimulai dari karena dulu kambuhnya aku pas waktu pandemi ya, pas waktu pandemi lagi parah-parahnya, lagi geger-gegernya dulu kan, beberapa bulan yang lalu itu sempat si COVID itu benar-benar lagi gencar-gencarnya, terus yang setiap hari di WhatsApp itu ada aja kabar orang yang meninggal, setiap hari, setiap detik, setiap menit ada aja. Tapi pas waktu itu aku biasa-biasa aja gitu teman-teman, jadi belum si anxiety-nya tuh belum ada gitu. Nah tapi kesininya gitu kan aku ada keluhannya di lambung, jadi setiap aku ada keluhan itu mikirnya itu kemana-mana gitu teman-teman. Nah mungkin seperti biasa ya untuk keluhan psikisnya gitu ya, aku adalah gitu, ada pikiran mati ada gitu, terus aku keluhan mikirin bahwa aduh aku kenapa nih gitu, jadi terlalu mikirin penyakit, aku takut kena penyakit berat kayak gitu. Terus aku juga gak mau ditinggal, apalagi pas waktu kayak menjelang maghrib itu aku kayak mencekam banget, parno banget gitu, sampai suami aku juga ini nggak ngerti apa sih yang dia rasain gitu. Pokoknya nggak mau ditinggal, sampai suami aku resign juga gitu dari kerjaan. Pokoknya itu bikin geger semua orang gitu teman-teman. Jadi setiap dia mau kemana-mana aku nangis, aku nggak mau ditinggalin. Nah kayak gitu-gitulah gitu teman-teman. Nah terus selain itu teman-teman, kalau misalkan ada keluhan di tubuh aku gitu, misalkan aku deg-degan gitu, aku suka jadi kembali lagi lah kayak dulu gitu. Padahal aku udah tahu gitu polanya seperti itu kalau misalkan lagi anxiety gitu ya, tapi ya mungkin spontanitas karena itu kan gimana ya, aku juga walaupun udah tahu nih tapi kan tetap ya kalau lagi kejangkit tuh jadi kayak kehilangan akal gitu. Kalau misalkan ini searching, jadi terlalu overprotective, pengen nyembuhin misalkan keluhan ini, gimana ya caranya nyembuhin keluhan ini di badan aku, atau misalkan keluhan pikiran aku ini itu, jadi banyak kecemasannya, anxiety-nya gitu. Pokoknya cemas aja lah, apapun dibikin cemas gitu teman-teman. Nah terus teman-teman, kalau misalkan ada orang yang nengok gitu ya, nengok ke rumah gitu, kemana aja misalkan pindah kemana aja sakit, terus bilang sakit, terus mereka misalkan aduh sakit ini lagi gitu, terus kalau misalkan nepuk ini jangan banyak pikiran. Nah itu tuh aku kayak kesinggung gitu teman-teman. Jadi pas waktu mereka bilang aduh jangan banyak pikiran, nah aku suka sedih gitu, pokoknya nangis mulu, terus kayak baperan kayak gitulah, pokoknya banyak nangisnya gitu teman-teman, gak mau ditinggalin, kayak umur tuh kayak pendek gitulah, pokoknya pikiran-pikiran kayak gitu. Jadi kayak yang hilang harapan hidup gitulah pokoknya teman-teman. Terus selain itu apalagi ya, misalkan ya kalau misalkan lagi ngumpul di mana gitu, nah terus aku suka tiba-tiba kayak ngeblank gitu teman-teman, ngeblank, mungkin itu ya yang dinamakan panic attack, ngeblank, terus kayak tiba-tiba sakit perut, atau misalkan kayak gemetaran. Nah terus kesananya tuh kesananya tuh langsung kayak ngeblank, terus aku pamit gitu, pengen ke kamar, terus aku kayak terburu-buru, gemetar dan lain-lain. Nah itu benar-benar ciri anxiety banget gitu. Jadi
ya dipikirin dulu gitu. Nah nanti baru kan ada gitulah si keluhan-keluhan itu gitu. Pokoknya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan orang normal kan kalau mau pingsan ya pingsan aja gitu, gak mikir wah ini jangan-jangan gitu. Jadi banyak jangan-jangannya gitulah teman-teman. Pokoknya untuk keluhan anxiety-nya pas waktu kemarin apalagi ya, mungkin keluhan anxiety kalian yang ngerasain pastilah ya ngerasain yang aku rasain juga gitu. Untuk keluhan anxiety yang GERD gitu pasti kalian juga ngerasain lah. Kalian bisa komen di bawah sebanyak-banyaknya apa saja keluhan anxiety kalian yang ada di pikiran kalian gitu, atau kecemasan berlebih gitu. Itu tuh benar-benar aneh banget, aku juga gak tahu jadi seperti itu. Banyak kecemasannya, itu bawaan mungkin dari lambung. Nah terus teman-teman untuk terapinya gitu, untuk terapi nyembuhinnya ya seperti itu, dibanyakin latihan keluar gitu. Terus kalau misalkan biasanya kan gini ya teman-teman, kalau aku misal hari itu aku kambuh lagi ngobrol misalkan ya di tempat tersebut. Nah besoknya tuh aku nggak mau ke sana lagi gitu, aku nggak mau ke tempat itu lagi, atau misalkan aku nggak mau ngobrol lagi sama orang itu gitu, atau ngumpul-ngumpul di sana lagi. Nah kan biasanya seperti itu. Nah itu tuh terapinya tuh harus dilawan besoknya. Kalau seperti itu besoknya gitu lagi. Jadi lakuin lagi gitu, biar ngebuktiin bahwa kita tuh hanya kemarin aja, itu sensasi hanya sementara aja, besoknya tuh nggak bakalan kenapa-napa. Nah seperti itulah teman-teman untuk terapinya. Terus selain itu aku juga terapi konseling juga, akhirnya aku dilarikan lagi gitu. Aku terapi konseling di Edupotensia gitu, beberapa sesi lagi aku juga. Nah kayak hipnoterapi gitu, konseling lah, pokoknya banyak ya tahapan-tahapannya gitu. Sekarang juga lagi berjalan, dan alhamdulillah sekarang udah kayak ada semangat lagi gitu. Sekarang udah kalau keluar gak parno-parno lagi gitu. Terus gak terlalu banyak keluhan gitu kan. Jadi kalau kita nyembuhinnya itu double, psikis dan lambungnya itu benar-benar diperhatiin gitu ya. Nah itu tuh bakal cepet gitu teman-teman itunya sembuhnya. Kalau misalkan kita gak berusaha untuk nyembuhin psikisnya, baik itu individu otodidak gitu dengan diri sendiri, baik misalkan ya kayak banyakin self hipnosis gitu ya, jadi di rumah gitu, atau misalkanlah dengan cara-cara kalian sendiri bisa mendekat-dekatkan diri gitu, atau banyakin keluar itu, banyakin ngelawan, atau dibawa ngaji atau dibawa silaturahmi gitu ya. Nah itu tuh bakal cepet gitu sembuhnya gitu, karena GERD sama anxiety itu benar-benar kayak berkesinambungan banget gitu teman-teman. Asam lambung tuh bikin kita itu stres gitu teman-teman, tapi yang asam lambung tuh benar-benar gak boleh stres. Nah jadi kalau misalkan kita punya keluhan asam lambung gitu ya, GERD gitu, tapi pikiran kita masih tetap stres, itu tuh susah gitu sembuhnya. Jadi teman-teman sebisa mungkin kita harus memanage pikiran kita juga gitu, harus sembuhin pikirannya juga gitu, harus ikhtiar gitu untuk merubah pikiran negatif menjadi positif. Nah kayak gitulah teman-teman, intinya pokoknya harus double gitu, baik itu dengan cara kalian sendiri, atau misalkan mau ke psikolog, konseling, apapun, hipnoterapi itu bisa teman-teman, atau bisa kayak lebih banyakin pengajian gitu kalau umat Islam gitulah, karena aku juga seperti itu ya, pengajian ibadah gitu lebih ditingkatkan lagi. Terus terapi konseling lagi, hipnoterapi dan lain-lain. Nah itu bisa jadi penunjang gitu buat kesembuhan anxiety kita gitu. Kalau anxiety kita berkurang, bahkan sembuh, bahkan gak ada anxiety, itu tuh si asam lambung juga cepet gitu sembuhnya teman-teman. Kita nggak ada kecemasan yang benar-benar itu tuh nggak masuk di akal gitu teman-teman.
Nah, mungkin sekian aja ya cerita keluhan-keluhan anxiety aku yang aku rasain kemarin-kemarin gitu. Untuk sekarang progresnya mudah-mudahan 80%-an lah gitu. Aku malahan sekarang pengennya tuh keluar aja gitulah teman-teman. Soalnya kemarin-kemarin kan orang anxiety itu udah khas banget gitu. Jadi kayak fobia sosial itu teman-teman. Jadi kita tuh takut akan keramaian. Jadi kalau misalkan kita kambuh atau ada keluhan-keluhan di tempat kejadian yang pernah, ya jadi misalkan aku kambuh di tempat A gitu, nah kita tuh jadi nggak mau ke tempat A lagi. Nah gitu rata-rata teman-teman. Nah latihannya seperti itulah, harus banyak-banyakin dilawan teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku, mudah-mudahan videonya bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.